Gelar juara akhirnya diraih oleh wakil Indonesia di Hilo Open 2025. Sebelumnya Putri Kusuma Wardani dan pasangan ganda putra Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi gagal di babak final. Jonathan Christie berhasil menjadi juara, setelah mengalahkan wakil Denmark, yaitu Magnus Johansson. Pemain Denmark berumur 23 tahun ini kalah muda oleh Jonathan Christie dengan skor 21-14 dan 21-14. Atas keberhasilan Jonathan Christie ini, berikut komentar badminton lovers China yang berhasil kita himpun. Jonathan saat ini merupakan pemain bulu tangkis terbaik kedua di dunia. Dari segi performa keseluruhan dan performanya sepanjang tahun, Jojo seharusnya berada di peringkat di bawah Si Yuki, Kun Lavut, dan Anders Antonsen. Namun, jika dilihat dari bulan terakhir, Jonathan seharusnya berada di peringkat 2. Ada yang keberatan. Jika Loh Kin Yew tidak begitu ceroboh saat melawan Ayush Seti kemarin, hari ini akan menjadi hari balas dendamnya terhadap Jonathan. Jonathan menjadi juara Hilo Open kali ini adalah hal yang pasti. Sang Kapten Joe, benar-benar menunjukkan kehebatannya di paruh kedua tahun ini. Pada akhir September, saya pikir dia tidak akan mendapat bonus akhir tahun dengan menjadi juara. Begitulah Kapten Jonathan, kalau lagi semangat, dia agresif banget. Selamat untuk Brutio. Teknik Johansson masih kasar, sepenuhnya mengandalkan kekuatan kasar. Deadlift-nya yang cepat membuatnya sangat rentan cedera. Jonathan dalam performa terbaiknya hari ini. Semua pukulan Jonathan diarahkan ke garis samping, memperlihatkan keinginan menyerang yang kuat serta bentuk menyerang dan bertahan yang sangat baik. Johansson telah mengubah gaya bermainnya. Saya menonton pertandingannya sebelum dia cedera, dia hanya bermain bertahan, tidak menyerang. Dia versi Naraoka yang lebih lemah. Jonathan meningkatkan permainannya di paruh kedua tahun ini, 3 kemenangan turnamen dalam waktu sesingkat itu, dan sedikit diuntungkan oleh absennya atau performa buruk pemain-pemain top lainnya, salah satunya tereliminasinya Kun Lavut di kejuaraan dunia, menunjukkan Jojo masih berjuang. Namun, kemenangan Jonathan di Prancis atas Si Yuki menjadi sorotan. Meskipun Si baru saja kembali berkompetisi, kemenangan tetaplah kemenangan, dan Jonathan pada dasarnya dijamin lolos ke World Tour final. Sejujurnya, jika Jojo berhadapan dengan Si Yuki di final, saya harap ia bisa membalas dendam. Akan sangat hebat, jika Alex Lanir berada di bagian atas drawing Hilo Open 2025. Dia akan bertemu Jojo di final. Mengapa Jonathan memiliki begitu banyak penggemar di luar negeri? Saya agak terkejut ketika penonton asing, barat berdiri dan bertepuk tangan untuknya, orang Indonesia. Dan apa makna di balik orang Prancis yang mengibarkan bendera Prancis itu? Jonathan memiliki begitu banyak penggemar di luar negeri. Karena dia tampan, dia memiliki jutaan pengikut di Instagram. Kurangnya medali Jonathan di turnamen besar tahun ini, sepenuhnya karena ulahnya sendiri. Seandainya dia bermain lebih baik di tahap awal dan diunggulkan di posisi keempat, ia pasti akan meraih podium. Performa Jonathan Christie di kejuaraan dunia seharusnya lebih dari cukup untuk mengalahkan Li Sifeng, Chou Tien-chen, Linier, Naraoka, atau bahkan tim unggulan lebih rendah. Pertemuannya sebelumnya kalah dengan Kun Lavut disebabkan oleh performanya yang buruk di turnamen terbuka, yang menyebabkannya turun peringkat. Ini bukan karena dirinya sendiri. Atlet memang berbakat secara alami dan performa mereka berfluktuasi. Belum lagi Jojo sempat mengalami cedera selama beberapa waktu. Jonathan sedang bersinar musim ini, memenangkan 3 gelar. Kembalinya Magnus ke final bukanlah prestasi kecil, saya menantikan penampilannya. Pertandingan ini sangat menegangkan. Joe hanya perlu melakukan gerakan kecil. Ia menjadi pemain tunggal putra peringkat keempat tahun ini, karena telah memenangkan sekali turnamen Super 750, dan Super 500 sebanyak 2 kali. Selanjutnya,
Setelah poin Kumamoto dikurangi, Jo kembali ke 4 besar. Si Yuki, seperti Jonathan Christie, dapat dengan mudah memenangkan 8 turnamen Super 500. Performa Jonathan tahun ini sangat impresif, ia telah memenangkan 2 gelar dan secara aktif mengincar gelar ketiga, dengan 1 gelar juara Super 750 dan 2 gelar juara Super 500. Di sisi lain, si Yuki bahkan belum meraih gelar juara Super 500 tahun ini. Jangan sampai tertukar, Jonathan tidak tampil baik di turnamen-turnamen tingkat tinggi di paruh pertama tahun ini, dan sekarang ia kekurangan poin peringkat, dan hanya bisa berkompetisi di ajang-ajang tingkat 500 di paruh kedua. Si Yuki telah memenangkan kejuaraan dunia yang paling penting, ia hanya perlu bersikap strategis dalam partisipasinya. Mencoba memenangkan lebih banyak gelar tidaklah berarti dan realistis baginya.